Dia tidak akan keluar, sedang ada tamu. Terima kasih sudah datang. Ayo kita ke atas. Aku tahu kau pasti akan bertanya di mana bibimu. Tapi percayalah, aku tidak tahu di mana dia. Bahkan Ashley dan Nilofer juga sudah bertanya. Sepertinya dia pergi untuk detox. Ayo duduklah. Dia bilang dia sedang berlibur. Iya benar, berlibur sambil detox. Ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Tentang apa? Tentang kau dan bibiku. Apakah bibiku tidak pernah menceritakan tentang keluargamu? Tidak. Sepertinya dia juga tidak tahu. Dengar, Komisaris Ipek pernah menemui aku sebelum dia mati. Dia bilang dia tahu siapa keluargaku. Tapi sayangnya umurnya tidak panjang. Hanya itu saja. Dia dibunuh karena itu. Dia tidak mau kalau kau tahu siapa keluargamu. Phyllis, ibu kandungmu adalah Nedret Kuloklu. Dia mengambilmu dari panti asuhan dan mengasuhmu. Dia tidak mengatakan padamu kalau dia adalah ibumu, karena dia takut kalau ayahku sampai mendengarnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia melahirkanmu dari hubungan gelapnya. Lalu ayahku membawamu ke panti asuhan. Bertahun-tahun juga bibiku menyimpan dendam. Dan kemudian dia membunuh ayahku. Elif, aku rasa ini tidak mungkin. Aku tahu. Aku tahu sangat sulit percaya dengan hal ini. Tapi inilah kenyataannya. Ipek dibunuh karena mengetahui semua ini. Anaknya kehilangan ibunya. Dia akan sama sepertimu tanpa ibu. Bibiku harus menerima semua balasannya. Aku mohon padamu, katakan padaku, di mana keberadaannya sekarang? Apa sudah dimulai? Baru saja dimulai, Pak. Kalian tunggu di sini. Jaga dia baik-baik. Jangan khawatir, Pak. Terima kasih, Tuan Jaksa. Baiklah, Tuan Tayar. Dengan adanya pengaduan tentangmu, kami mendengarkanmu. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan bicara, Tuan Hakim. Aku hanyalah orang yang menjalankan beberapa perusahaan dan aku memimpin holding yang besar. Aku melakukan semampuku. Dan aku juga orang yang sangat taat membayar pajak ke negara ini. Aku menghormati peraturan dan juga hukum. Selain itu, aku adalah orang yang langsung terjun ke dunia sosial, Tuan Hakim.
Aku punya beberapa yayasan yang memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Dan aku juga selalu ikut dalam kegiatan sosial dan juga menyumbang untuk kepentingan orang-orang banyak. Tapi sekarang ini aku jadi tidak mengerti. Kebaikan aku lakukan ada orang yang tidak menyukainya. Ada sebagian orang yang berniat buruk memakai namaku. Aku sama sekali tidak mengerti dengan urusan tentang pencucian uang Tuan Hakim. Aku hanya hidup menjalankan perusahaanku seperti kebanyakan orang-orang. Aku ingin orang yang mencemarkan nama baikku segera ditangkap dan dihukum. Kalau sudah selesai, silahkan duduk. Sudah selesai, Tuan Hakim. Inspektur Omer Demir. Silahkan, Inspektur. Selama ini kau yang mencurigai terdakwa. Baiklah, Tuan Hakim. Sudah 1 tahun aku mengejar Tahir Dundar. Aku menjadi saksi kalau dia sudah melakukan pencucian uang. Dalam hal ini ada keterangan dari anaknya sendiri, yaitu Fatih Dundar. Iya, ada dokumennya. Masalahnya bukan hanya itu, Tuan Hakim. Tahir Dundar melakukan perdagangan organ tubuh ilegal. Dan yang sebenarnya dia juga adalah seorang pembunuh yang berdarah dingin. Apa? Bicara apa kau, Inspektur Omer? Aku membunuh siapa? Aku tidak percaya. Tenang semua. Ayo cepat, Elif. Kita pergi kemana? Suadi, Apa kalian yakin kalau Nyonya Nedret yang membunuh Ipek? sayangnya iya. Ipek meninggalkan bukti. Terakhir dia keluar dari kantor untuk mengikuti bibiku. Ini tidak mungkin. Nyonya Nedret tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dia tidak mungkin menyakiti orang. Dia bukan pembunuh. Dia juga tidak mungkin merahasiakan kalau aku adalah anaknya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku pikirkan sekarang, Elif. Aku tahu kalau kau sangat bingung. Kau tiba-tiba menemukan ibumu dan harus kehilangan dia. Aku menyayanginya seperti ibuku sendiri. Dan dia tahu itu. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya padaku? Andai saja dia tidak melakukan ini padaku. Bertahun-tahun dia membohongiku. Andai dia tidak membohongi aku, andai tidak mempermainkan aku. Sampai saat ini, dengan keahliannya, dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi kami punya orang yang bekerja sama dengannya. Dan aku sudah mendaftarkan namanya. Hussein Demir. Dia ada di pintu, Tuan Hakim. Dia menunggu. Suruh dia masuk. Hussein Demir, silakan masuk. Kami sudah dapatkan laporan dan juga keterangan. Apa yang kau tahu tentang Tahir Dundar? Kami akan mendengarkanmu. Ayo mulai.
sudah bilang kalau kita lewat jalan L5 kita sudah sampai. Tapi jalannya kan kosong. Sebentar lagi kita juga sampai. Apa itu Bibi? Iya dia. Jawablah, bicara biasa saja. Aku tidak bisa. Kau harus melakukannya, Phyllis. Tidak ada cara lain lagi. Ayo angkat. Iya, Nyonya Nedret. Phyllis, kau di mana sekarang? Aku sedang menunggumu. Aku sedang di jalan. Sedang menuju ke sana. Tadi Elif datang. Sekarang aku akan naik taksi. Elif datang? Apa dia menanyakanku? Tidak. Dia tidak bertanya. Dia hanya mampir saja. Phyllis, katakan padaku, apa kau sedang di mobil? Tidak, aku sedang di rumah. Aku mengerti. Baiklah nak, cepat naik taksi dan datang kemari. Kita akan minum kopi ya. Baiklah. Suara Phyllis agak aneh. Aku bisa merasakannya. Cepat keluarkan aku dari rumah ini. Aku harus menghilangkan jejakku. Tidak bisa begini Tuan Hussein. Kau harus menjawab pertanyaan. Kau tidak bisa hanya diam. Aku menunggu jawaban yang jelas darimu. Baiklah. Baiklah Tuan Hakim. Kalau kau benar-benar ingin tahu, aku akan mengatakannya. Kalau bisa, sebaiknya kau bertanya lebih jelas lagi. Kami sudah mengerti tentang kasusmu. Dengar aku tanya sekali lagi. Silakan, aku mendengarkan. Apakah Tayar Dundar yang memerintahkanmu untuk membunuh Ahmad Denizer dan Sibel Andak? Aku yang melakukannya sendiri. Aku yang merencanakannya. Cepat Nyonya, ayo cepat. Nedret Kulogu, kau ditahan atas tuduhan membunuh Ipek Duman. Aku tidak membunuh siapapun. Pasti ada salah paham di sini. Apa yang kau lakukan? Iya, kami tahu. Orangmu yang membunuhnya. Semua sudah tertangkap. Sekarang giliranmu.